Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua sebelum memulai acara. Pertama-tama mari kita panjatkan segala puji dan syukur atas hidayah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Bapak Ilham Lahia selaku Instruktur VCT Pesat kelas 11 IPA 4. Yang kami hormati Bapak Rizky Zulian SPD selaku Wali kelas 11 IPA 4. Yang saya hormati presenter, moderator, dan seluruh hadirin webinar kali ini. Mengucap syukur, Alhamdulillah tidak pernah berhenti dipanjatkan karena segala hidayah dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara webinar kali ini. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya hormati, sebelum melanjutkan ke acara inti, mari bersama-sama kita mulai dengan doa agar seluruh agenda pada hari ini dapat berjalan lancar. Doa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Pada kali ini yang bertindak sebagai presenter yaitu Anugrah Dwi dan yang bertindak sebagai moderator adalah Raffi Saputra. Kepada Raffi Saputra selaku moderator dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Guru dan teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Raffi Saputra selaku moderator pada hari ini yang akan membimbing jalan acaranya ini. Adapun topik yang kita bahas hari ini adalah teknik meningkatkan fokus beraktivitas. Rangkaian yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Adapun presenter pada hari ini yaitu Anugrah Dwi Azahra, kelas 11 MIPA 4 yang berasal dari Karangan Muda RT 2 RW 1. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Anugrah untuk membacakan materi yang ingin disampaikan pada hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada moderator dan host. Izinkan saya memulai materi webinar kali ini. Kalian tahu nggak sih, ada teknik buat ningkatin fokus dalam beraktivitas? Nah, salah satunya itu teknik Pomodoro. Teknik belajar Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang dikembangkan oleh Francesco Cirillo di tahun 1980-an. Meskipun metode lama, teknik belajar ini terbukti menjadi cara belajar yang efektif dan efisien loh. Francesco Cirillo menemukan teknik ini pada saat duduk di bangku kuliah. Dia mengalami kesulitan untuk tetap fokus belajar. Fokus ini yang kemudian mendorong Francesco untuk menemukan solusi terbaik agar belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Maaf, share screen-nya nggak jalan. Maaf, tapi di sini jalan nih. Coba di stop dulu share screen-nya terus dimasukin lagi. Oke, bentar, Pak. Apa, Pak? Share screen ya. Ya, dicoba lagi ya. Oke, bentar, Pak. Maaf ya, Pak. Tadi sampai sini.
Udah. Saya lanjutin. Teknik Pomodoro ini membagi waktu pengerjaan tugas ke dalam interval waktu-waktu yang singkat ketika dihadapkan pada tugas yang sulit. Next. Udah next, belum ke next ya? Next, Rizky. Udah. Caranya adalah menggunakan interval belajar dengan waktu yang ditentukan dan diselingi dengan waktu istirahat. Tujuannya, agar kondisi fisik dan psikis tetap fresh, maka akan lebih fokus saat belajar dan lebih mudah memahami materi. Tujuan-tujuan dalam teknik Pomodoro ini yang pertama, menjauhkan diri dari distraksi, meningkatkan kesadaran ketika membuat keputusan, meningkatkan motivasi, membantu menentukan tujuan dalam mencapai target, mengubah proses kerja atau belajar, dan yang terakhir, menghindari multitasking. Langkah-langkah teknik belajar Pomodoro. Yang pertama, pilih tugas yang mau dikerjakan. Buat daftar materi, pelajaran yang ingin dipelajari, atau tugas sekolah yang akan dikerjakan untuk melakukan daftar. Yang kedua, pasang timer dengan pilihan 25 menit. Kita bisa menggunakan timer apapun ya, baik yang ada di ponsel ataupun timer khusus. Fokus untuk kerjakan tugas tersebut. Setelah 25 menit belajar, tandai materi pelajaran yang sudah dipelajari pada daftar tugas. Setelah itu istirahatlah selama 5 menit. Nikmati waktu istirahat ini, kita bisa mengisi waktu istirahat sambil minum teh, minum air mineral, atau minuman kesukaan. Ulangi sampai tugas selesai. Catatannya, setiap menyelesaikan 4 kali tugas, total waktu 100 menit. Kita boleh istirahat lebih lama, selama 15-20 menit. Nah, kenapa sih waktu teknik Pomodoro ini hanya 25 menit? Menurut penelitian Stephen dari Royal Institute of Technology di Stockholm, teknik ini efektif untuk menghindari distraksi. Interval waktu yang 25 menit dipilih agar kita tidak cepat bosan. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, dari presentasi ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan untuk raise hand. Jika ada permasalahan dengan mikrofon, bisa bertanya melalui chat. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Rizky Julian. Boleh dilihat lagi tadi yang di bagian tujuan. Di bagian tujuan. Nah, di bagian tujuan itu kita lihat ada yang di nomor 1, menjauhkan diri dari distraksi. Nah, apa sih akibat dari distraksi itu? Baik, dipersilakan untuk Anugrah untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rizky. Baik, terima kasih. Distraksi itu artinya itu teralihnya fokus kita terhadap hal sesuatu. Misalnya, kita lagi belajar, tiba-tiba notif HP kita itu berbunyi dan kita tuh jadi memikirkan apa isi dari HP itu. Nah, jadi pikiran kita itu terganjal, tapi kita tetap fokus melanjutkan belajar. Nah, itu tuh fokus kita tuh menjadi terpecah, bisa jadi kita tidak lagi fokus belajar. Terima kasih.
Oh, jadi distraksinya itu bisa dibilang seperti kayak konsentrasi lah ya. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya ada yang kita lagi mengerjakan, ada yang mengganggu, nah konsentrasinya pecah gitu ya. Kenapa? Iya, jika kalau misalnya kita lagi, maksudnya lagi tadi kan lagi mengerjakan pekerjaan atau tugasnya, kalau ada, tadi yang diambil kan bentuk contohnya itu ada pesan masuk gitu. Ada pesan masuk, kita pengen tahu tuh dalam pesannya apa, nah itu konsentrasinya akan menghilang, buyar, disebut distraksinya itu jadinya. Iya. Terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama. Baik, dipersilakan untuk Bima Arya untuk bertanya. Itu coba kawan balik lagi ya ke tempat tadi Pak Haji, dan maaf Ricky yang tadi screen Pak Haji. No, yang nomor 6, bagaimana sih menghindari multitasking? Yang nomor 6. Baik, terima kasih. Cara menghindari multitasking itu, kita tuh harus membuat daftar tugas. Jadi kita tuh harus memprioritaskan tugas yang penting. Jadi kita tuh nggak boleh menumpukan tugas, mengerjakan tugas secara bersamaan. Segitu jawabannya. Baik, terima kasih. Apakah puas dengan jawaban dari Anugrah, Bima Arya? Puas. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Fauzia Rahma untuk bertanya. Tadi kan di tujuan itu poin ketiga ada meningkatkan motivasi. Bagaimana caranya meningkatkan motivasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Meningkatkan motivasi itu ada banyak, ada yang dari internal maupun eksternal. Misalnya kayak kita ngelihat di Instagram, kita lagi scroll Instagram, pasti ada kata-kata motivasi yang membuat kita menjadi lebih semangat lagi dalam belajar atau hal apapun. Segitu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk bertanya. Selanjutnya kepada Pak Ilham, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya mohon maaf, tadi sempat keluar masuk menggunakan 2 akun. Pertanyaan untuk presenter adalah, untuk teknik Podomoro ini apakah bisa digunakan oleh semua gaya belajar siswa gitu kan? Siswa kan punya gaya belajar masing-masing yang berbeda-beda gitu kan? Ada visual, ada kinestetik, ada auditorial dan yang lain-lain. Apakah bisa digunakan oleh semua gaya belajar ini atau hanya dengan siswa yang punya gaya belajar tertentu saja? Terima kasih. Baik, dipersilakan untuk Anugrah untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ilham. Baik, terima kasih Bapak Ilham. Jadinya di teknik Podomoro ini nggak bisa semuanya sepertinya. Soalnya di teknik ini kita tuh harus benar-benar fokus dalam belajar. Kalau misalnya mendengarkan musik atau apa, kayak bisa kayak bisa teralihkan fokus kita terhadap itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ilham telah bertanya. Jadi hanya beberapa jadi tidak bisa diterapkan ke semua siswa ya, tergantung gaya belajarnya juga ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Vinasia kepada Anugrah. Saya mau bertanya, kenapa kita harus menghindari multitasking? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa kita harus menghindari multitasking? Multitasking ini efisiensi, tapi bikin nggak efektif, bikin kita kurang teliti, dan bikin kita jadi stres. Karena kita nggak mungkin bisa melakukan semuanya
Jadi kita harus cari the one thing yang kita anggap paling penting dan itu harus jadi prioritas kita. Segitu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ingin ada yang bertanya lagi tentang presentasi ini? Jika tidak ada, kesimpulan dari presentasi ini, belajar dalam teknik 25 menit, belajar 5 menit, istirahat. Jadi simpan dulu HP-nya agar kita tetap fokus belajar selama 25 menit. Dengan berpegang pada aturan-aturan teknik belajar Podomoro ini, kita akan membuat kemajuan yang jelas dalam proses belajar. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada host Muhammad Rizky. Baik, terima kasih Raffi Saputra selaku moderator. Tidak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki di penghujung acara. Saya di sini selaku host ingin mengucap terima kasih kepada seluruh pembicara dan juga teman-teman dan para hadirin hingga panitia yang hadir di sini. Saya selaku host ingin meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Mari kita tutup acara ini dengan doa agar dapat memberi manfaat untuk kita semua. Dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.